Oke, Landa, ada pertanyaan apa nih yang bisa kita diskusikan hari ini? Pertanyaan pertama ya, Hmm. yang masih ambigu buat aku tuh, pertama, kenapa ya setiap kayak apa namanya, kita mau ngelamar lewat job street gitu, gak pernah masuk walaupun ijazah aku tuh S1, tapi aku ngelamar yang buat SMA karena itu pengalaman aku jadi operator produksi gitu. Tetap aja nggak kepanggil gitu. Oke, ini ngomongin Walaupun job street dulu ya ini ya. Oke, ya, jadi aku nanya deh, kamu kan punya pengalaman SMA dan pengalaman kuliah, oke? ya, Punya pengalaman kerja nggak? iya. Nah, punya pengalaman kerja. Mm-mm. Kerjaanmu ini lebih Mm-mm. banyak menggunakan ilmu kuliahmu atau ilmu SMA-mu? SMA. Ilmu SMA. Iya. Ilmu kuliah emang sengaja nggak dipakai atau pengalaman kerjaku nih lebih dari satu, misal ada empat. Tapi yang tiga ini pakai pengalaman SMA, yang satu baru pengalaman kuliah. Atau emang kamu nggak pengen? Enggak, aku baru lulus. Oh, Gimana baru ya? Iya, aku lulus. baru lulus. Baru lulus. Berarti sebelum ini kan berarti kamu mungkin habis lulus SMA kerja sambil kuliah gitu ya? Iya, lebih tepatnya Hmm. kelas karyawan. Oh, mantap ya. Oh, keren loh itu. Oke, aku potong di situ dulu ya. Terus berarti kamu mulai ngelamar kerja itu kamu baru lulus banget ya? Mm-mm. Oke. Nah, waktu kamu baru lulus banget itu, kamu ngelamar kerja menggunakan lebih cenderung nyari loker yang sesuai pendidikan dan pengalamanmu di SMA atau yang SMA juga aku lamar, yang dari kuliah juga aku lamar gitu. Keduanya, yang misalkan buat fresh grade bisa, aku ambil. Kalau yang SMA ada, ya aku lamar aja pakai jasa S1 aku gitu. Oke. Tapi kalau misalkan sekarang nih ada lowongan kerja yang Mm-mm. sesuai dengan pengalaman SMK atau SMA dan ada Mm-mm. pengalaman kerjanya, kamu pendidikan Mm-mm. S1-nya tetap dicantumin terus apa enggak? Dicantumin terus. Oke. Dan Mm-mm. kamu platformnya itu menggunakan Jobstreet. Iya, Apakah job Jobstreet street itu kita satu-satunya? lulus. Kamu Enggak, pakai apa kita aja? lulus Sebut apa aja? banyak. Apa misal? Job, job street kita lulus job DB, LinkedIn, sama apa ya? Email aja sih, email. Lima Kita ya nyari berarti ya? log. Mm-mm. Ada Kita nyari 5. log di yayasan kayak konsultan sinergia, kayak gitu-gitu dah. Oh ya. Terus sejauh ini kamu ngirim lamaran itu eh, udah tiap hari belum? Kalau baru sekarang sih aku fokus setiap hari. Setiap hari pasti aku ngelamar. Setiap pagi ya, setiap bangun pagi tuh pasti aku ngelamar. Jam Sekarang? 8 Kok sampai kamu jam bilangnya 10. sekarang? Emang sebelumnya gimana? Oh enggak, aku ibu rumah tangga karena aku tuh terakhir kerja resign karena hamil. Oh, Jadi ini anak aku oh, masih sekitar 8 bulan. ya, oke. Kira-kira kamu jadi ibu rumah tangga udah berapa lama? Dari bulan Atau kamu Juni resign sampai 2021. sekarang jaraknya berapa bulan atau berapa tahun? Sejak terakhir Kayaknya udah kerja setahun sampai lebih sekarang? ya, Setahun lebih. Bulan setahun apa lebih. tadi? Bulan apa tadi? Juni 2021. Itu Juni, keadaan aku lagi hamil. Juni, Mm-mm. Juni 2021, Mm-mm. Karena Juli, Agustus, operator September, produksi Oktober. nggak Oh, boleh ada yang hamil. oke. Berarti kan Mm-mm. sekitar 16 bulan ya, gitu. Mm-mm, Kan betul. Dan sekarang mm, ditambah November tuh aku baru lulus, baru wisuda November oh, 2021. oke. November 2021 itu kamu baru wisuda dan memang belum bisa ngelamar-lamar ya? Iya, karena waktu itu pernah ngelamar di kampus aku sendiri gitu. Aku ngambil jadi staff admin aja gitu, soalnya karena ada pengalaman apa ya, saingan aku tuh pengalamannya di staff IT, sedangkan aku nggak ada staff IT. Kan apa namanya, jurusan aku kan teknik informatika nih.
karena nggak ada pengalaman di staf IT, jadi aku ngambil staf admin gitu. Siapa tahu barangkali dosen pembimbing sendiri bisa nolongin aku gitu. Dan tapi enggak, mereka tuh malah ngomong, kamu urusin dulu anakmu tuh asik eksklusif tuh 6 bulan, baru kamu boleh kerja gitu. Sekarang kamu fokus dulu anakmu. Nggak bisa kamu kerja ninggalin anak kayak gitu. Jadinya aku tuh ngasih masukan, aku tuh ngena banget aku. Oh ya, sekarang tahu diri aku seorang ibu, jadi aku nunggu anakku 8 bulan. I see. Nah, setelah kamu mengikuti saran dari Bapak dosen ini, kamu udah ngelamar kampus lagi nggak? Pak, ini saya udah nurutin nih, Pak. Belum. Udah 8 bulan Belum nih, Pak. ada lowongan. Oh, belum ada lowongan. Oke. Saranku sebelum bahas ini itu dikejar ya, aku reminder ya. Itu bapaknya itu masih di bapak atau ibunya masih di kampus kan ya? Dikejar ya. Iya. Pak, ini kemarin udah saya turutin ya, Pak, gitu. Nanti kalau ada nih, Pak, gitu. Itu jangan lupa ya, gitu. Nggak apa-apa, ngobrol lagi, bagus gitu. Oke. Iya, masalah dosen pembimbing sendiri kuliah skripsi aku itu dia pembimbingnya. Kenapa dia? Nah, itu ya. Salam buat Bapak dosennya itu ya, minta tolong, Pak. Saya udah gini, Pak. Apa kabarnya, Pak? Ini anak saya pengen ketemu. Nggak apa-apa, bawa ke kampus aja. Gitu. Bapak waktu itu minta saya ini dulu, nih hasilnya gitu. Ntar minum bentar. Terus habis itu setelah kamu mulai ngelamar kerja intens sekarang ini, kamu sehari bisa ngirim berapa lamaran? Sekarang ya bisa 20 lebih. Oh ya? 20 30 20-an. Setiap hari? Iya. Oh. Menarik sekali ya gitu. Terus dari semua yang sudah kamu lempar itu, yang sudah kamu lamar-lamar itu, responnya gimana? Paling jauh pernah lolos sampai tahap apa? Nothing. Interviewnya gagal. Pertama ya, mungkin karena aku jarang speak English, jadinya S1 kok lu nggak bisa bahasa Inggris sih gitu. Jadi seakan-akan HRD tuh kayak ngeremehin aja gitu. Oh, gimana? Dari mana kamu menyimpulkan diremehin bahasa Inggrisnya? Emang dikatain gitu? Lo S1 kok nggak bisa sih gitu? Atau gimana? Temen Sendiri yang interview? Enggak, temen aku ngomong, aku kan disuruh interview bahasa Inggris, terus aku gagal. Ya gimana sih lo, udah S1 nggak bisa bahasa Inggris gitu. Bentar, jadi yang interview kan bukan temenmu. Nah, si HR ini apakah nyebut bahwa mohon maaf Anda gagal gara-gara Anda nggak bisa jawab gitu? Enggak, tapi aku pesimis aja. Jadi kayak gagal gara-gara ini nih Nah, gitu. sekarang gini, kita abaikan dulu bahasanya. Ya. Dari pertanyaan-pertanyaan yang ada nggak pertanyaan yang kamu bingung atau nggak yakin? Ini gue ngomong apa sih gitu? Ada sih. Waktu ditanya apa? Kamu interview cuma baru sekali atau beberapa kali? Udah 3 kali kayaknya. Ada nggak dari 3 pertanyaan itu yang berulang tapi kamu juga bingung jawabnya gimana? Iya. Apa? Iya. Benar. Apa? Waktu ditanya apa? Ditanyainnya itu skill aku. Nah, udah mentok di situ udah. Skill kamu? Nanyanya gimana? Apa keahlian kamu atau gimana? Nanyanya gimana? Iya, keahliannya apa? Jangan gini, aku cuma bilang saya keahlian dalam bidang keahlian saya misalkan basic softwarenya itu coba paling Microsoft Office, desain grafis. Saya menyukai desain, Bu. Terus kedua apa namanya? Tiga tuh sama alat ukur doang karena emang pengalamannya itu gitu. Terus sama paling Oracle basic, Python basic. Ya karena diajarinnya basic di kuliahan, nggak ada mendalam. Terus ditanya begini sama kamu gimana sih jurusan IT belajar kok basic gitu, itu pertanyaannya dia berulang dan yang ditanyain tuh rumus Excel, sedangkan di IT paling yang dipelajari memperdalam tuh perangkat lunak dan ngoding, nggak ada dia memperjelas ke arah bidang Excel. Nah itu dia. Posisi yang kamu lamar hubungannya sama Excel apa coding? Lebih ke posisi IT itu? Admin.
Oh, Admin. Yang ya, 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 kemarin ya, aku. ya. Ya, gini ya. Aku jawab urut dan bagus ini untuk inisiasi general. Jadi kamu silahkan dengerin video ini nanti udah aku upload. Tolong dengerin berkali-kali ya. Ini saran buat kamu dan orang-orang lain yang mungkin sudah kerja pakai pendidikan SMA atau SMK-nya, terus kuliah dengan jurusan lain, terus habis lulus ada waktu jeda dulu karena macam-macam, entah karena memang belum ada panggilan, entah jadi ibu rumah tangga gitu, terus di interview, apalagi tadi ada kunci yang bagus ya, udah lolos sampai tahap interview beberapa kali dan ada pertanyaan yang berulang dan aku jauh lebih curiga di tiga pertanyaan ini. Tiga pertanyaan yang sama di perusahaan yang beda dan jatuh di situ. Menurutku tuh di situ, bukan bahasa Inggrismu. Aku jawab satu-satu. Tahapan nyari kerja itu mulai dari CV yang bagus, nyari loker buat lolos administrasi, habis itu psikotes, habis itu interview dan lain-lain. Kalau kamu ngelamar kerja, belum ada panggilan, nggak ada respon sama sekali atau cuma minim banget, boleh kita curiga sama CV. Oke? Tapi kalau kamu udah pernah sampai tahap yang jauh, gagal, jangan CV-mu yang diotak-atik. Gagal di sini, ini CV di otak-atik. Gagal di sini, ini di otak-atik. Loh, ini fokusmu tuh di sini. Jadi kasihan CV disalahin terus, padahal yang salah atau yang perlu ditingkatin bukan CV-nya ini loh. Karena mau otak-atik CV buat apa? Ini yang harus dibenerin. Jadi aku setuju bahwa kemampuan komunikasimu atau penyampaian promosi dirimu saat interview itu yang harus kamu otak-atik daripada ngotak-atik CV. Oke, itu dulu. Oke ya. Fokus utama kamu adalah belajar di interview ini. Tahap sebelum interview itu untuk dioptimasi aja, dioptimalkan biar kesempatan interviewmu makin banyak. Tapi kalau kesempatan interviewnya makin banyak, ya udah dijawab dengan kamu yang lebih mampu untuk menjawab interview tersebut. Nah, itu poin nomor satu ya. Fokus utamamu belajar interview. Satu itu. Oke. Yang nomor dua sekarang. Oke. Kalau kita ya punya pendidikan A dan B, terus punya pengalaman kerja, itu nggak masalah kamu mau kerja dengan menonjolkan pengalamanmu waktu SMK atau SMA dan kerjaan atau yang ini gitu ya. Itu adalah dua senjatamu. Ibarat ini mau kamu makan pakai sendok atau garpu nggak masalah, milih aja itu nggak ada yang salah. Oke. Terus kalau ada interview menggunakan bahasa tertentu, ya bahasa asing khususnya bahasa Inggris, kita nggak bisa bilang bahwa gara-gara bahasa Inggris aku nggak lolos. No, gitu. Interview itu tahapan tes. Masing-masing tahapan tes itu adalah kumpulan kesimpulan-kesimpulan sementara sebelum ada kesimpulan akhir. Ya, kamu layak, kamu paling bagus, kamu paling cocok, yuk kerja gitu. Jadi misal kamu lewat CV, di screening, kita simpulin sementara, kamu cocok, makanya kasih kesempatan tahap selanjutnya. Di tes, cocok, kasih kesimpulan kamu cocok, lanjut tahap selanjutnya. Nah, pada saat datangnya di interview, yang dinilai tidak hanya di interviewnya saja, gitu. Tapi sejak awal, sinkron nggak dari yang tertulis di CV dengan psikotes, dengan yang saya tanyakan langsung, sinkron nggak nih? Kayak gitu. Interview itu, ya, yang nama interview itu, dia ada tiga maksud. Ada tiga maksud. Pertama, mengetahui, yaitu mengetahui informasi yang barangkali di tahap sebelumnya belum diketahui. Mungkin belum tertulis di CV, mungkin belum terukur waktu psikotes, akhirnya di interview gara-gara nanya, kamu sampaikan. Nomor satu, mengetahui. Nomor dua, ya, itu adalah melengkapi. Mungkin di tahap sebelumnya kita udah ngambil kesimpulan singkat atau kita udah tahu kamu tuh gimana. Tapi waktu dengan interview akhirnya kita tahu, oh ternyata kamu tuh gini sih. Nggak cuma sekedar ini tapi begini dalamnya gitu. Melengkapi hal yang udah kita peroleh. Dan yang ketiga adalah mengkoreksi. Mengkoreksi itu maksudnya gini, sampai dengan tahap apa gitu kan kita udah nyimpulin, oh Elanda ini udah bisa gini gini gini.
Waktu di interview kita tanya jawab lagi, nah barangkali ada kesimpulan yang sebelumnya kita udah buat tapi salah. Oh ternyata kamu nggak gini, kamu tuh begini. Oh ternyata kamu nggak gini, ternyata kamu begini, gitu. Oke? Nah itu inti dari interview ini. Ada 3 tadi. Mengetahui apa yang kita belum tahu karena belum terbaca dari tahap sebelumnya. Melengkapi yang udah kita tahu, yang dilengkapi pada saat kamu menyampaikan secara lisan. Dan yang ketiga, mengkoreksi kesimpulan sementara sampai titik interview yang barangkali kita sebelumnya salah nilai kamu gitu. Nah, semua ini pertanyaan-pertanyaan di interview itu kan nggak bakal lari jauh-jauh dari CV. Bener nggak? Iya. CV ini yang bikin kamu, betul ya? CV ini duplikasi diri. Apa yang kamu alami secara profesional ditulis di CV, bener nggak? Pendidikan, kamu Iya. mengenyam pendidikan, tulis di CV. Punya pengalaman kerja, tulis di CV. Organisasi kepanitiaan, training, sertifikasi gitu-gitu, tulis di CV. Berarti yang ditulis di CV adalah yang kamu alami, bener nggak? Kamu yang Iya. lakuin, kamu yang ngejalanin, kamu yang menyelesaikannya, akhirnya kamu memperoleh sesuatu, ditulis di CV. Wajar nggak kalau aku anggap bahwa kamu adalah ya orang yang menguasai CV-mu? Kalau aku ya yang aku tulis ini kan yang ditulis kan yang kamu lakuin, ya kan? Berarti aku anggap ya berarti kamu adalah orang yang menguasai itu karena kan kamu yang lakuin. Kamu ngelakuin sendiri, kamu tulis sendiri ya kan? Wajar dong kalau aku menilai bahwa kamu yang tahu itu dulu ya. Oke. Nah, sekarang balik. Kamu tahu yang namanya petani. Iya. Petani itu akan selalu dianggap sebagai orang yang paling jago nanam padi, bener nggak? Iya, benar karena setiap hari dia nanam. Iya. Petani itu pasti orang, kita udah petani, udah deh siapa yang bisa ngelawan petani buat nanam padi misalkan. Ya kan? Gitu. Itu. Ya ini udah secara umumnya kayak gitu. Nah, akhirnya apa? Kenapa kok aku nanya pertanyaan ini? Berarti kamu ya akan dianggap sebagai orang yang ahli. Ahli dalam apa? Yang kamu lakuin. Kamu akan dianggap ahli tentang apa? Yang kamu tulis. Begitu kamu menulis pendidikan ini ya, kamu akan dianggap kamu tuh ahli di bidang itu. Punya pengetahuan lebih di antara manusia rata-rata. Kamu mengenyam pendidikan jurusan ini, kamu ngambil jurusan ini, ya wajar dong, karena kamu ngambil jurusan itu, maka kamu dianggap lebih jago dibandingin orang-orang yang di luar bidang itu. Kalau nanyanya nggak sama kamu, sama siapa gitu? Ya nggak? Gitu. Kamu pernah di sini, begitupun pengalaman kerja. Kamu misalkan pernah jadi operator produksi, ya kamu akan dianggap punya kemampuan lebih dibandingkan orang yang belum pernah jadi operator produksi, misalkan. Ya kan? Karena kamu ada di situ. Kalau bukan kami lebih ahli ya siapa gitu. Gitu. Kamu otomatis secara umum gitu. Kamu yang aku interview gitu, ya aku akan anggap yang kamu tulis kamu alami, berarti yang kamu tulis kamu kuasai. Kan gitu. Aku tanya buat aku cross check. Barangkali tadi aku ada yang belum tahu, aku tahu tapi belum lengkap, atau aku udah nilai kamu tapi salah. Aku udah salah menilaimu kayak gitu. Makanya ditanya. Tapi pada saat interview, dengan caramu menerangkan yang barusan, gitu ya, kelihatan nggak kalau ada ketidakpedean di dalamnya gitu. Ini masalahnya tidak cuma di kamu kok, teman-teman yang lain juga gitu. Lah kalau aku nanya soal IT nggak sama kamu, nanyanya sama siapa? Orang kehutanan, mohon maaf. Orang filsafat. Coba tanya sama aku nih, jurusanku fisika. Aku orang fisika. Kan kayak gitu. Jadi buat aku, kalau ditanya, ya masuk ke sana ya. Kalau ditanya misalkan, loh, kalau kamu belajar cuma tahunya basic-basic, nyebut apa gitu. Karena ibaratnya tujuan penjurusan kan itu. Bener nggak? Nanti aku masuk nih, Iya. masukkan gitu. Tujuan penjurusan tuh biar fokus ke situ, biar kamu tuh lebih tinggi di atas rata-rata bandingin yang lain. Dibandingin orang yang cuma ikut training sebentar, bootcamp bentar. Kamu mendalami selama sekian tahun di bidang itu. Wajar dong ya, yang interview akan nganggap kamu bahwa kamu adalah orang yang punya kemampuan di atas rata-rata. Ya kan? Wajar ya, kita kita terima dulu nih kewajarannya nih. Wajar dong kamu akan dinilai semacam itu. Oke, yang nomor satu Iya. itu. Terus yang nomor 2, kamu punya senjata 2.
yang hubungannya sama admin, sama hubungannya sama IT. Pada saat kamu di interview, loh kok aku kan bidangnya ini, waktu kuliah aku nggak ada coding gini gitu. Barangkali yang dia tanya ini tuh bukan background pendidikan kamu rujukannya, tapi kamu pengen jadi admin, admin pakainya Excel. Mm-mm. Gitu. Mm-mm. Nah, beliau sedang coba menggali gitu. Jadi kalau yang ditanya itu bukan kita tuh nyesuaiin kamu, tapi kamu sesuai nggak untuk posisi ini, gitu. Mm. Kamu pengen ada posisi ini, kamu pengen daftar posisi ini. Mm-mm. Nanti ke depan ya, kamu harus tahu dulu apa yang aku udah punya, aku kuasai untuk posisi ini. Pastikan udah ada di CV. Apa yang aku udah bisa, aku kuasai, tapi belum lancar. Pastikan ada di CV dan sambil jalan kamu tingkatkan atau asah kemampuan itu. Tapi untuk posisi ini mungkin ada yang dibutuhkan gitu ya. Harus dibutuhkan posisi hal itu, kemampuan itu, tapi kamu baru dengar malah belum pernah gitu, belum pernah tahu gitu. Nah, itu coba dievaluasi. Jadi aku nangkepnya apa? Kalau kamu ditanya soal IT dan lain-lain, terus kamu bilangnya saya bisa ini, tapi basic, Pak. Kebetulan aku bukan HR, aku user. Ya, aku anggap cara menjawabmu ini sama kayak cara menjawabmu waktu itu. Gak apa-apa dong, kita kan bikin permasalahan buat belajar, gitu kan? Kalau cara Ya. menjawabnya semacam itu, jadi kan ibaratnya kamu nggak yakin sama yang udah kamu lakukan selama 4 tahun. Apa bedanya sama yang cuma ikut bootcamp, maaf nih. Kayak gitu kan? Ya kan? Wajar dong di situ. Mm-mm. Jadi kayak ini basic, ini basic, ini basic. Kalau basic-basic semua terus gimana? Interview itu sama seperti tahap yang lain. Yang ditulis Mm-mm. di CV tidak hanya cuma hal yang jujur. Yang ditulis di CV itu adalah hal yang ya menarik, kamu tuh sedang menjual kemampuan diri. CV adalah menjual kemampuan diri dengan cara ditulis. Interview menjual kemampuan diri secara lisan, diucapkan dengan suara dan kata-kata. Dan komunikasi tadi intinya menjual kemampuan diri dengan kemampuan komunikasi verbal maupun nonverbal. Mm-mm. Nah, pada saat di CV kelihatan yakin, mungkin karena udah lolos gitu, aku anggap CV-mu bagus. Tadi aku udah lihat sekilas, bagus, CV-nya bagus gitu. Artinya kita bisa membaca kepedean kamu di tulisan. Nah, pada saat kita interview, kan cross-check gitu kan. Kita kan pengen tahu sedalam apa, sebenarnya apa yang kamu ditulis. Kan cuma dicocokin nih. Kalau nggak Mm. sinkron kan akhirnya ada yang dikoreksi ya nggak sih gitu. Nah, pada saat kamu menyampaikan, ada istilah-istilah atau diksi yang muncul yang menunjukkan ketidakpedean kamu. Nah, aku nggak tahu nih, nanti kita bahas bisa sih detail aja, ya kan? Misalkan Ya. ini cukup, ini cukup, ini cukup. Kamu padahal di situ adalah momen kamu, gini ya, kalau kamu melamar pekerjaan, di mana ditanya terkait dengan kamu bisa apa, kalau udah jadi sarjana, kamu sekarang bisa apa? Oh, itu udah ibaratnya tuh kalau ibarat gawang nih, gitu, itu nggak ada yang jaga tuh, tinggal kamu hadap-hadapan sama kiper, tinggal tendangan kamu tuh dibagusin gitu, nggak ada penghalang gitu. Mm. Karena ini pertanyaan udah straight, udah jelas. Beliau pengen tahu skill saya. Wah, ini saat yang tepat banget saya promosi, gitu. Gitu kan. Ini ibarat kayak kamu pemain basket, udah nggak ada yang ngeblok nih, tinggal gitu doang. Tapi yang kamu Mm-mm. membatasi diri di situ. Jadi kayak saya cuma bisa ini mungkin aku tadi salah dengar, tolong dikoreksi ya. Ini karena di kampus saya belajar basic. Seolah-olah kamu bilang bahwa lo emang kalau aku mau ada pertanyaan lanjutan, aku pakai sudut pandang user lah, emang belajarmu cuma di kampus. Kampus ngajarinya basic, emang di Iya. luar kamu nggak punya, ibaratnya kayak nggak punya akses gitu, cari e-book, cari buku, keinginan pribadi gitu, ya kan? Terus tadi Mm-mm. ada istilahnya nyebut skill, tinggal nembak tadi ya, tinggal tendang. Kamu nyampaikannya ada istilah tambahan. Apa yang kamu bisa? Kamu sebenarnya bisa sebut misalkan saya menguasai apa misalkan tadi Microsoft Office. Dengan Microsoft Office saya terbiasa untuk membuat ini misalkan gitu. Saya menguasai bahasa pemrograman ini. Dengan bahasa pemrograman ini saya pernah membuat ini misal gitu.
Itu adalah hal yang sebenarnya momen kamu ngejual, bukan momen kamu menyebut. Karena kalau menyebut, beliau-beliau udah bisa baca dari CV-mu. Ya gitu. Jadi kalau kamu kayak, oh saya bisa ini, kamu cuma nyebut, artinya kamu cuma baca CV. Beliau-beliau itu bisa baca CV-mu. Yang dimaksud itu adalah coba tunjukin ke kita yang kamu tulis ini. Maksudnya kamu nulis di CV ada kemampuan-kemampuan itu tuh apa aja gitu. Misalkan kalau kamu di CV kamu ngomong saya terbiasa terkait dengan Oracle atau HTML atau Python. Kamu sebut saya menggunakan Python untuk data analisis yang semacam ini. Saya pernah menghandle klien semacam ini. Boleh. Saya menggunakan tadi yang kamu sebut itu, yang kamu intinya tulis di CV. Aku nggak tahu nanti sesi detail kita bahas ya. Itu adalah momen yang kamu harus semacam itu, ya kan? Momen promosi, bukan nyebut, apalagi yang disebut diikuti dengan keterangan yang kamu nggak pede. Ini secara basic, orang gini aja, nyebut doang, itu aja buat aku salah ya. Kamu bisa apa? Saya bisa ini. Itu kamu cuma membaca ulang CV. Ini bukan cuma buat kamu, buat teman-teman lain yang nonton sampai menit ini, banyak kok yang semacam itu gitu ya. Kita belajar bareng. Jadi bukan menyebut, karena beliau-beliau pasti udah bisa baca kalau cuma nyebut. Apalagi ya nyebut aja itu salah, aku ulang lagi. Apalagi ada keterangan takaran ketidakpedean. Ini basic. Nanti takutnya blunder. Lo kok basic? Gitu. Terus siapa yang bisa ini loh? Kok bisa ini basic apa? Beliau mungkin coba explore ke yang lain. Barangkali itu basic, tapi beliau pengen tahu, oh mungkin dari pengalaman sebelumnya dia udah ada, makanya dia pede untuk daftar admin. Tanya soal Excel. Gitu. Paham ya di sini ya? Itu yang harus nanti aku di sesi detail lah, nanti aku ajarin lah di sesi situ ya gitu. Bahwa nulis di CV, di interview, itu harus sinkron. Akhirnya ini yang tadi kan ada 3 ya, mengetahui yang belum diketahui, niatnya melengkapi info yang barangkali belum terukur, sama mengkoreksi. Kalau jawabmu kayak begitu, kebanyakan nanti komposisinya nih ngoreksi doang nih. Lah dia di CV ngeklaim gini, ternyata nggak gini nih. Paham nggak? Itu loh. Interview mau sama HR, sama user, intinya 3 ini. Mengetahui hal yang belum tahu, melengkapi informasi yang belum didapat, sama mengkoreksi kesimpulan sementara yang barangkali salah. Ya kan? Kalau harapan kita kalau ada koreksi adalah koreksi yang lebih bagus. Oh ternyata aku anggap tuh kamu cuma bisa masak masakan Indonesia biasa, ternyata bisa masak ini ya gitu. Itu namanya melebihi ekspektasi gitu kan? Gitu. Kita itu yang kayak gitu. Atau misalkan yang belum kita tahu, di CV nggak ditulis, ternyata dia bisa gini ya. Oh ternyata dia bisa gini, itu padahal dibutuhin untuk posisi ini. Nah gitu. Gitu kan? Nah, itu yang diupayakan oleh setiap pelamar. Apalagi tadi diberikan kesempatan untuk nendang langsung adep-adepan sama kiper doang gitu. Itu ibaratnya kiper tuh juga udah kayak udahlah aku nggak loncat deh. Kamu tendang yang kenceng, aku jalan deh gitu. Ibaratnya udah di open gitu. Pemain-pemain nyingkir, tinggal tes gitu doang. Itu ya maksudnya ya gitu. Jadi komposisi ini akhirnya lebih dominan komposisi koreksi yang ibaratnya nggak relevan antara yang ditulis sama ini. Nah takutnya nanti karena namanya manusia kan manusiawi ya, interview juga nggak cuma diolah pakai logika, pakai perasaan dan lain-lain. Nanti kalau pertanyaannya akhirnya kemana-mana, nanti kesimpulannya oh jangan-jangan dia udah gara-gara udah lama nggak kerja, ditanya kamu sejauh ini mungkin ngapain dan lain-lain, mungkin bisa ke sana. Nah ditanya itu juga ya. Misalkan ditanya kayak gitu, terus kamu ada salah jawab selanjutnya, kayak gitu. Yang akhirnya nanti dianggap bahwa gini biasanya, ini aku bukannya ngejudge ya, karena yang case kayak begini nggak cuma kamu, aku pun pernah mengalami gitu ya. Jadi jangan sampai dianggap bahwa kamu nggak menguasai apa yang kamu tulis. Nah, kamu punya sesuatu untuk bergerak, tapi kamu tidak optimalkan dengan alasan yang semacam tadi. Keinginan kita harus diimbangi dengan penguasaan sesuatu kita gitu. Jangan sampai kita ingin tapi kita nggak bisa, ya kan? Kan ibaratnya kamu ngelamar itu kan yang saya ingin, tapi kan perusahaan milih juga yang kita ingin, ya gitu. Tarik-tarikan inilah gitu. Sehingga saranku buat kamu apa? Yuk ingat ulang ya, semua ilmu yang kamu peroleh yang mungkin sejenak kamu tinggalkan demi sekecil. Aku yakin bisa. Karena kamu udah terbiasa untuk bagi konsentrasi sejak awal. Kelebihan orang yang udah pernah sekolah sambil kerja,
itu konsentrasinya tuh bisa dibagi, dan itu aku iri. Aku nggak bisa kayak gitu. Kamu sudah punya itu yang ibaratnya nanam di badan gitu. Itu mengingatkan itu lagi tuh lebih mudah. Yang kedua, sekarang tinggal ya tingkatkan kepedean kamu dengan selain belajar yang tadi gitu ya. Coba kamu latih diri untuk mempromosikan diri. Nulis di CV jujur aja nggak cukup. Interview jawab dengan jujur aja nggak cukup. Kamu harus ngomong itu yang mempromosikan diri juga. Kalau cuma jujur apa adanya, malah kelihatannya kayak tadi. Saya ini coba basic Pak, saya gini. Ya udah gitu. Aku nggak bilang bohong, tapi kamu harus menjual gitu, harus menjual diri. Kenapa? Kenapa harus menjual? Karena kamu bukan kandidat tunggal. Mau nggak mau, kamu pasti akan dibandingkan dengan kompetitor kamu. Entah itu kakak tingkatmu, adik tingkatmu, teman seangkatan, orang-orang dari kampus lain, orang-orang yang udah kerja tapi ngelamar kerja di posisi yang sama itu. Itu kompetitormu semua tuh. Gitu kan? Hmm. Nah, sehingga kamu dengan pengalamanmu yang sudah banyak, nggak banyak orang punya pengalaman pendidikan dan kerja sebanyak itu, padahal barusan lulus. Kamu tuh kelebihannya banyak banget. Nah, ini tinggal kamu pede dengan apa yang kamu ucapkan. Pede dengan apa yang kamu ucapkan bisa ditingkatkan dengan menguasai materinya. Menguasai materi ini bukan berarti kamu nggak menguasai kok. Yang udah punya, ya, diingat lagi, yang pernah punya diingat lagi, yang belum punya kamu luangin waktu gitu. Sehingga nanti tinggal Hmm. latih ngomongnya, bahasa kamu, diksi kamu isinya optimisme semua. Kalau jawabannya semacam kemarin, akhirnya nanti mungkin dinilai kamu kurang punya inisiatif untuk memulai sesuatu, entah itu belajar atau pengembangan diri, dan kamu nggak produktif. Kalau buat aku kesimpulannya gitu. Kalau misalkan kamu interview sama aku kayak tadi, aku kesimpulanku kamu yang saat itu ya, kamu Ya. tidak produktif dan kamu tidak punya inisiatif. Tidak ada keinginan sendiri untuk bergerak dan nggak produktif akhirnya gitu. Nah, itulah yang menjadi kendala kamu gitu. Tapi nggak apa-apa, ini buat buat sharing aja gitu ya. Semoga sampai di sini Hmm. cukup jelas ya gitu ya. Ya, jelas.